Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pagi buat semua YouTuber di Indonesia, terutama buat komunitas satu tujuan ya. Oke. Nah, pada hari ini saya akan memberikan sebuah cerita yang bisa diambil hikmahnya ya. Konon cerita ini dari negeri yang jauh di sana, di sebuah negeri anta berantah pokoknya ya. Jadi tersebut ada sebuah perguruan silat atau perguruan bela diri lah ya. Nah ini cukup terkenal ya, tapi si maha gurunya, suhunya ini udah tua, dan gurunya ini bermaksud mengundurkan diri dari dunia persilatan. Jadi dia harus memilih penggantinya. Nah, dari sekian muridnya ada dua orang yang paling ya istilahnya paling jago atau paling menguasai ilmu persilatan. Jadi dua orang ini susah dipilih salah satunya, karena kalau ditarungkan mau 7 hari 7 malam juga nggak akan ada yang menang, karena seimbang ilmunya ya. Nah, gurunya ini memberikan suatu sayembara lah untuk mereka berdua. Sayembara sederhana ya. Jadi gini, gurunya panggil kedua-dua muridnya ini, ya sebut sajalah. Satu namanya Wong Fei Hung misalnya ya. Satu lagi Wong Fei Yang. Kalau saya Wong Indonesia. Nah, jadi Wong Fei Hung dan Wong Fei Yang dipanggil oleh gurunya. Keduanya disampaikan, karena saya sudah tua, saya perlu mengadakan meditasi ya. Jadi saya ingin mengundurkan diri dari dunia persilatan. Nah, ini perguruan silat ini saya akan wariskan pada kalian sebagai penerus. Tapi sebelumnya, karena pemimpin itu kan nggak boleh dua ya, harus satu kan. Jadi untuk menentukan siapa yang bisa jadi pemimpin persilatan ini, saya akan memberikan suatu syarat ya. Kalian sederhana syaratnya, kalian harus mengambil kayu ke hutan ya. Siapa yang bisa mengumpulkan kayu yang paling banyak ya, itu boleh menggantikan saya di perguruan ini. Muridnya bingung ya, silat tapi kok persyaratannya seperti itu. Gampang sekali kan, kelihatan mudah sekali gitu. Nah, kedua murid itu diberikan 2 buah kapak. Tahu kapak ya? Jadi kapak itu buat tebang kayu. 2 buah kapak yang sama. Murid yang pertama ya, Wong Fei Hung melihat, oh ini kapak. Terus murid yang kedua juga sama ya, sama persis. Nah, murid yang pertama dia berpikir begini, oke, kalau itu kan pekerjaan gampang ya. Satu hari kalau begitu saya harus tidur cepat-cepat supaya bisa bangun pagi-pagi kan. Jadi logika dia tuh, dia ingin bangun pagi-pagi bisa cepat-cepat mengumpulkan kayu yang sebanyak-banyaknya. Jadi supaya dia bisa dia tidur dari sekarang supaya bisa bangun pagi. Nah, murid yang kedua, Wong Fei Yang ini dia tidak segera tidur, tapi dia perhatikan kapaknya itu. Setelah dia perhatikan, dia pergi ke belakang mencari pengasah. Jadi diasah dulu si kapaknya itu. Diasah sampai tajam sekali. Lalu dia berpikir lagi, apalagi yang masih saya bawa ya. Dia bawa tali. Nah, jadi setelah persiapan kapaknya sudah tajam, tali sudah ada ya. Dia baru tidur ya, cukup larut malam dia tidur. Keesokan paginya, murid yang pertama ini yang udah tidur duluan ini, ya Wong Fei Hung ini udah bangun. Dia cepat-cepat berangkat membawa kapak itu, berangkat ke hutan. Wah, dia bilang saya curi start lah, mumpung si Wong Fei Yang masih tidur kan. Jadi dia pikir ya dengan dia pergi duluan, dia bisa kumpulkan kayu lebih banyak. Berangkatlah dia. Nah, murid yang kedua 2 jam kemudian baru bangun. 2 jam kemudian baru bangun, dia lihat, oh Wong Fei Hung udah berangkat nih. Dia santai aja, dia mandi dulu baru berangkat ya. Santai aja dia. Nah, sampai di hutan, ini murid yang pertama begitu nebang kayu, ternyata kapaknya itu tidak tajam gitu, tumpul. Akibatnya dalam waktu 2 jam dia udah habis-habisan tenaga, udah keringetan ya, dapat kayunya masih sedikit. Padahal udah 2 jam dia nebang duluan. Tapi dia tidak mendapatkan kayu yang banyak. Kenapa? Karena dia lupa gitu ya, atau bukan lupa, dia tidak memperhatikan kapak yang diberikan, sehingga dia mengandalkan hanya ingin lebih cepat ya. Nah,
Kemudian murid yang kedua setelah nyusul, ya dia tentu dengan mudahnya dia mau potong kayu ya untuk di hutan karena kapaknya sudah tajam gitu. Nah, dalam menjelang siang hari, ini murid yang pertama dia baru mendapatkan kayu yang tidak cukup banyak ya, tapi dia pikir udahlah saya juga kumpulkan dulu, saya mau untuk bawa pulang. Tapi di situ dia baru inget, aduh, saya bawa pulangnya gimana nih? Saya nggak bawa tali. Nah itu ya. Sementara kalau dibawa pakai tangan ya sebanyak-banyaknya kayu bisa dibawa segimana kan gitu. Nah akhirnya dia pikir biarinlah, karena waktu yang diberikan oleh guru saya akan bolak-balik aja gitu kan. Jadi dia bawa kayu bolak-balik ke rumahnya ya. Nah murid yang kedua, karena dia sudah persiapan dengan kayunya itu, pas menjelang senja ya, ketika waktu sudah habis, otomatis murid yang kedua ini lebih banyak mendapatkan kayu karena dia kan diikat. Sedangkan murid yang pertama tidak diikat, udah gitu karena kapaknya tumpul, di situ dia hanya mendapatkan kayu yang sedikit. Nah tentunya hasil daripada perlombaan ini dimenangkan oleh murid yang kedua. Hikmahnya dari cerita tadi yang ingin saya sampaikan adalah kembali kita sebagai YouTuber ya. YouTuber itu mesti cerdas gitu. Jadi jangan artinya ada istilah kerja pintar atau pintar kerja. Kalau kerja pintar hanya mengandalkan semangat ya, bikin konten ya, tanpa menggunakan kecerdasan, hasilnya nggak akan bisa optimal ya. Nah ini yang saya pegang ini handphone ya. Kalau kata orang bilang smartphone artinya telepon pintar kan. Telepon pintar ini ya, tentu yang pegangnya harusnya smart people gitu. Orangnya juga cerdas. Artinya kalau telepon ini hanya dipakai buat telepon, hanya dipakai buat chatting ya, mohon maaf itu belum smart people gitu. Jadi bagaimana smart people? Smart people ini adalah bisa menggunakan smartphone ini untuk menghasilkan uang. Nah salah satunya melalui YouTube tadi. Nah saya katakan YouTuber itu masih cerdas. Jadi jangan sampai istilahnya kita asal-asalan bikin konten ya, tapi mubazir. Kenapa? Karena begini, untuk YouTuber yang cerdas itu mesti diasah gitu ya. Sebagai konten kreator, sebuah kreativitas itu hasil daripada perpaduan kemauan ya, usaha, kecerdasan ya, dengan konsisten gitu. Itu menghasilkan sebuah kreativitas yang bagus. Jadi kalau kita asal kerja dengan semangat aja itu belum cukup. Nah untuk kecerdasan itu tidak ada manusia yang dilahirkan di dunia ini bodoh, itu nggak ada. Bisa diasah seperti kapak tadi gitu. Jadi Allah, Tuhan yang Maha Besar ya, yang semesta alam ini memberikan kita otak yang sama. Tidak ada sebenarnya manusia yang bodoh di dunia ini. Yang ada itu yang manusia malas dan manusia yang rajin. Nah, kalau rekan-rekan mau menjadi YouTuber yang sukses ya, cobalah mengasah ya otak, mengasah kecerdasan kita untuk berkreasi sebagai konten kreator dengan cara bagaimana? Dengan cara banyak mempelajari ya tutorial yang sudah banyak di YouTube. Walaupun tidak semua tutorial itu adalah 100% positif, kita kan bisa milah-milah kan. Tapi yang penting sini adalah semangat belajar ya. Nah di sini kami membentuk komunitas satu tujuannya juga bukan maksud menggurui. Nah kami itu ingin men-sharing ilmu bagi teman-teman semua yang mau maju sebagai YouTuber. Hanya ya memang sebuah kemajuan atau sebuah sukses itu kan nggak bisa dipaksakan. Artinya saya hanya bisa bantu orang-orang yang betul-betul mau ya. Setelah mau apa? Action, usaha gitu ya. Nah di sini saya sudah bersedia membantu. Kemudian Kang Dela juga sudah menyediakan studionya di sini. Jadi tinggal apa? Tinggal actionnya dan konsistennya gitu ya. Kenapa? Karena di dalam sebuah sebagai konten kreator ya, mau tidak mau itu harus menggunakan kerja pinter ya, bukan pinter kerja, itu beda ya. Kalau pinter kerja orang tuh rajin, ya nggak salah sih rajin, tapi cuma sekedar rajin nggak cukup, tapi juga harus menggunakan apa yang diberikan Allah pada kita, yaitu akal ya untuk berkreasi. Oke teman-teman, saya kira hari ini cukup dulu motivasi dari saya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Semoga ya kita semua di komunitas satu tujuan bisa sukses bersama. Oke, salam untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.